Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji dan guru pamong uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Ade Fitria Putri dengan NIM 2231 2991 2728 dari Program Studi Pendidikan IPA kelas 002. Saya merupakan guru IPA di SMP Plus Bani Usman Manunggal, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dalam video kali ini pada tanggal 13 Desember 2022, saya akan menunjukkan video pembelajaran saya pada kelas 8 dengan materi sistem peredaran darah pada manusia dan submateri gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sudah sehat, bahagia, dan semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta tolong ketua kelas pimpin doa dulu ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rohman. Kenapa Rohman? Sakit. Siapa lagi? Rohman aja? Oke, kita doakan semoga Rohman lekas sehat dan bisa kembali bergabung lagi dengan kita di sini ya. Gimana, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran IPA hari ini? Sudah siap? Biar kalian lebih semangat lagi, Ibu punya yel-yel IPA ya. Kita tepuk IPA dulu ya, biar kalian lebih semangat, oke? Oke, kita coba ya. Kalau Ibu bilang tepuk IPA, nanti kalian jawab tepuk dulu. Asik, seru, menyenangkan, luar biasa, gitu ya. Paham? Oke, kita coba. Tepuk IPA. Asik, seru, menyenangkan, luar biasa. Satu kali lagi ya, biar makin semangat. Tepuk IPA. Asik, seru, menyenangkan, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alat tulisnya sudah disiapkan ya? Semuanya juga sudah semangat untuk belajar? Oke, di atas mejanya bukunya sudah ada? Buku paketnya sudah ada? Baik, kita akan memulai pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu mau menyampaikan kesepakatan kelas dulu ya. Jadi, kesepakatan kelas ini berlaku selama pembelajaran berlangsung, oke? Yang pertama adalah berdoa. Tadi kita sudah melaksanakan ya kesepakatan pembelajaran yang pertama. Berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua itu berkata sopan dan santun. Jadi selama pembelajaran atau dimanapun berada ya, kalian harus berkata yang sopan dan berlaku santun ya. Kemudian yang ketiga, kalian harus aktif selama pembelajaran. Nanti kalian diharapkan mau berpartisipasi aktif dalam bertanya, kemudian memberikan tanggapan atau memberikan ide-ide selama pembelajaran ini. Kemudian yang keempat, itu mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Jadi ketika nanti Ibu memberikan tugas, baik individu maupun kelompok, Ibu harap kalian mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang kelima itu menghargai orang lain.
Ya, karena pembelajaran hari ini kita akan melakukan diskusi, maka akan memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Makanya kalian harus saling menghargai. Oke, paham? Untuk kesepakatan kelas ini? Nih, oke? Sepakat semuanya? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, masuk ke dalam materi, Ibu ingin mengetahui pengetahuan awal kalian sebelum melakukan pembelajaran hari ini. Oke, sekarang silakan disiapkan handphonenya, dikeluarkan handphonenya. Kemudian jangan lupa tulis nama, kemudian langsung kerjakan. Ada? Pretest ini akan menunjukkan pengetahuan awal kalian terhadap materi pembelajaran hari ini. Sudah? Yang lain sudah semua? Oke, sudah semua. Untuk pretest ini nilainya masih rendah, tidak apa-apa. Nanti di post-test diharapkan kalian nilainya lebih baik lagi ya. Oke, sekarang kalian perhatikan, simpan lagi HP-nya, simpan lagi. Kemudian perhatikan ke layar di depan. Nah, ada gambar A dan B. Yang A itu gambar apa? Gambar jantung. Yang B gambar apa? Pembuluh darah. Di pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat nggak? Jantung itu fungsinya buat apa? Apa? Untuk? Betul, tepuk tangan untuk Rafael. Jantung fungsinya untuk memompa darah. Apa yang dipompa oleh jantung? Darah. Lewatnya lewat mana? Betul, pembuluh darah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi jika pembuluh darahnya tersumbat? Apa? Satu orang? Apa? Darah tidak mengalir. Siapa lagi? Apa? Kenapa? Darah tidak masuk ke jantung. Linda. Jantung tidak berdetak. Jantung tidak berdetak. Kemudian apa lagi? Bisa menyebabkan penyakit ya, nih. Betulis. Bisa menyebabkan penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti Ibu akan menyampaikan suatu permasalahan kepada kalian. Nanti kalian akan menganalisis permasalahan tersebut dan menyelidiki. Ya, kemudian kalian mencari solusi dari masalah tersebut. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Yang pertama itu kalian sebagai peserta didik diharapkan nantinya mampu menganalisis gangguan yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi penyebab pada gangguan sistem peredaran darah. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisis upaya dalam menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menyajikan data hasil penyelidikan ya tentang sistem peredaran darah pada manusia dan upaya untuk mencegahnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian nanti akan melakukan kajian literatur. Apa sih kajian literatur? Mencari informasi melalui bacaan ya. Nanti bacaannya kalian dapat dari mana? Bisa melalui buku paket, kemudian bahan ajar yang nanti akan Ibu bagikan dan sudah Ibu bagikan juga di grup kelas ya bahan ajarnya.
Kemudian kalian boleh membuka artikel di internet ya. Dan nanti kalian Ibu sajikan video pembelajaran. Kalian bisa menyelidiki di sana. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, tentunya kita akan mendapatkan manfaat ya. Di antaranya nanti kita dapat mengetahui apa saja gangguan-gangguan yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Setelah kita sudah tahu apa saja gangguannya, kemudian kita juga sudah tahu tentang gejala, penyebab, dan upaya dalam mengatasinya, nanti kita akan lebih menjaga ya. Kita akan lebih menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan melakukan 3 aspek penilaian ya. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Ya, sikap yang akan Ibu nilai adalah ketelitian kalian dan tanggung jawab kalian. Kapan penilaian ini dilakukan? Yaitu selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Penilaian yang akan Ibu nilai adalah kerjasama kalian, keaktifan kalian, dan rasa ingin tahu kalian. Nah, penilaian ini akan terlihat ketika kalian sedang melakukan diskusi dan melakukan presentasi. Ini Ibu nilai selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini untuk mengetahui hasil belajar kalian. Ya, tadi di awal kita sudah melakukan ya penilaian pengetahuan pre-test. Nanti di akhir kita akan melakukan penilaian post-test. Oke, paham untuk penilaiannya? Baik. Sekarang kalian perhatikan layar yang ada di depan. Ibu akan menampilkan sebuah permasalahan. Ya, kalian simak baik-baik videonya. Siapa kira-kira yang bisa mengutarakan apa isi video tadi? Apa yang kamu dapatkan dari video yang barusan disaksikan? Ada seorang bapak-bapak yang sedang bekerja, namun dia mengalami sakit di dada bagian kiri, diduga terkena serangan jantung. Oke, berarti sudah memahami ya isi dari video yang barusan ditayangkan. Sekarang coba kira-kira nih, apa sih pertanyaan yang muncul di pikiran kalian setelah tadi menyaksikan video yang sudah ditayangkan? Apa? Oke? Apa penyebab dari serangan jantung? Oke, Ibu tulis ya. Kemudian siapa lagi? Oke, Linda, apa? Apa itu serangan jantung? Siapa lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Oke, Salsa. Mengapa bisa mengalami serangan jantung? Oke, masih ada lagi? Rafka lagi, boleh. Apa? Bagaimana cara agar terhindar dari serangan jantung? Ada lagi yang mau ditanyakan dari si video tadi? Oke, satu lagi Muspa, apa pertanyaannya? Upaya apa saja yang bisa kita lakukan agar terhindar dari serangan jantung? Oke, dari 5 pertanyaan ini kita fokuskan ya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Oke, kita ambil 3 pertanyaan ini ya. Nah, sekarang Ibu sudah membagi kalian ke dalam kelompok diskusi ya. Kelompok-kelompok ini sudah Ibu sesuaikan dengan karakteristik kalian masing-masing. Duduknya sudah sesuai dengan kelompok? Ya. Oke, kalau sudah, kelompok 1 di mana? Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, sekarang Ibu mau bagikan LKPD dan bahan ajar. Satu perwakilan kelompok, silakan maju ke depan untuk ambil LKPD dan bahan ajar. LKPD-nya ini bahan ajar. Ya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Sekarang
LKPD-nya ya. Di bagian pertama itu ada identitas. Silakan kalian isi identitasnya, nama, kemudian ketua kelompoknya siapa, dan anggotanya ditulis. Kemudian di halaman kedua itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada petunjuk pengerjaan LKPD. Silahkan kalian baca sebelum mengerjakan. Kemudian di halaman selanjutnya ada rumusan masalah. Tadi kita sudah merumuskan ya. Permasalahannya ada berapa? 3 yang sudah kita fokuskan ya. Nah, silahkan kalian tulis di sini rumusan masalahnya. Kemudian kalian diskusikan bersama teman kelompok masing-masing. Oke? Nah, kemudian nanti ibu akan membagikan kepada kalian kartu gambar gangguan pada sistem peredaran darah. Ya, nanti kalian tempelkan gambarnya di sini. Nanti dari gambar itu kalian cari tahu, kalian selidiki itu gambar apa. Bagaimana cara kalian menyelidiki? Kalian bisa melakukan kajian literatur ya, menggunakan buku paket dan bahan ajar, atau kalian boleh browsing internet. Dan untuk tambahan informasi kalian, kalian bisa scan barcode video pembelajaran dan artikelnya yang ada di LKPD ini. Oke? Selanjutnya kalian tulis nama gangguannya di kotak yang sudah disediakan, dan kalian analisis penyebab, gejala, dan upaya untuk mengatasi gangguan tersebut. Oke? Paham untuk pengerjaan LKPD-nya? Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, kalau cukup, sekarang perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk ambil kartu gambarnya ya. Oke, perwakilan kelompok ambil 1 kartu gambar. Maju ke depan. Ambil 1 aja. Oke. 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 Semua sudah dapat kartu gambarnya? Sudah. Sekarang silakan kalian lakukan penyelidikan. Diskusi Rafa ya. Tuh, diskusi ke si Rafa nih. Kelompok 1 ya. Salsa. Siapa lagi? Angel ya. Sama Sinta. Kelompok 2 Sela, terus Putri, kemudian siapa? Linda ya. Linda sama Hafiz. Kelompok 3 Aat, Muspa, Rafka sama Rangga. Oke, kerjakan bareng-bareng ya, kerjasama ya. Videonya boleh dibuka ya. Videonya buka pakai Google Lens. Atau kalian juga bisa buka artikelnya tuh ya, untuk tambahan jawaban kalian.
Oke, silahkan kalian siapkan untuk presentasi ya. Silahkan kalian bagi teman-teman kelompoknya, dipastikan dari sekarang, nanti yang maju sudah siap, oke? Ya, silahkan dipersiapkan untuk presentasinya. Oke, udah selesai semuanya? Udah. Kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok 3, oke. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk sebelum mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Rapka, sebelah saya Rangga, sebelah Rangga ada Muspa, sebelah Muspa ada Aat. Itu saja. Untuk rumusan masalah yang kami buat, apa itu serangan jantung? Hasil diskusi yang kami buat adalah serangan jantung adalah salah satu gangguan pada sistem peredaran darah yang menyerang bagian arteri koronaria yang mengalami penyempitan akibat penumpukan kolesterol hingga darah akan tersumbat dan sulit untuk mengalir. 2. Apa itu penyebab serangan jantung? Serangan jantung disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah akibat terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak sehingga terjadi penumpukan kolesterol pada pembuluh darah yang menyumbat aliran darah. 3. Upaya apa saja yang bisa kita lakukan agar terhindar dari serangan jantung? Makan makanan yang sehat dan berserat tinggi, tidak memakan makanan yang berlemak, olahraga yang teratur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rangga. Kartu tema yang kami dapat adalah penyakit jantung koroner. Ya, gambarnya diperlihatkan. Ya, penyakit jantung koroner. Koroner. Penyebab dari penyakit jantung koroner adalah adanya penyempitan dana arteri koronari akibat penumpukan lemak kolesterol yang menjadi plak atau pengerasan pembuluh darah sehingga darah akan tersumbat dan sulit untuk mengalir. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari penyakit jantung koroner antara lain: dada terasa sakit pada bagian lengan dan punggung, napas terasa pendek, dan kepala pusing. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit jantung koroner adalah melakukan olahraga dan istirahat yang teratur, menjaga pola makan sehari-hari seperti mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, dan makanan berserat lainnya. Kurangi mengkonsumsi daging dan makanan yang banyak mengandung lemak. Hindari minuman beralkohol, hindari stres berlebih. Penyakit jantung koroner dapat memicu seseorang mengalami serangan jantung mendadak dan berakibat fatal, yaitu dapat menyebabkan kematian. Penyakit lain selain jantung koroner adalah stroke, varises, anemia, hipertensi, leukemia, hemofilia, dan aritmia. Selanjutnya akan diteruskan oleh Muspah. Agar terhindar dari gangguan sistem peredaran darah, upaya apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah? Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah yaitu: 1. Mengkonsumsi makanan yang dapat melancarkan peredaran darah. 2. Stop kebiasaan merokok. 3. Menjaga berat badan ideal. 4. Agar olahraga secara rutin. 5. Hindari stres. Sudah selesai? Sudah. Oke, dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan enggak untuk kelompok 3? Oke, kelompok berapa? Mengapa olahraga bisa menyehatkan jantung? Oke, mau langsung dijawab atau? Oke, silakan. Mengapa olahraga bisa menyehatkan jantung? Ketika kita berolahraga, denyut jantung akan meningkat karena jantung memompa lebih kuat untuk mengedarkan lebih banyak oksigen melalui darah ke otot-otot di sekitarnya, sehingga bisa meningkatkan aliran darah. Itu adalah jawaban dari kelompok kami. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok? Kelompok 2. Silahkan perkenalkan diri dulu. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa menghindari makanan berkolesterol dapat mencegah terjadinya penyakit jantung? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Mengapa menghindari makanan berkolesterol dapat mencegah terjadinya penyakit jantung? Karena lemak dari makanan berkolesterol dapat mengendap dan membentuk plak pada pembuluh darah yang akan menyebabkan penyumbatan aliran darah. Itu jawaban dari kelompok kami. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya nggak? Cukup? Kalau cukup, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 yang sudah mau maju duluan. Selanjutnya kelompok berapa yang mau maju? 2. Kelompok 2. Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kartu tema yang kami dapat adalah hipertensi atau darah tinggi. Ya, dikasih ya gambarnya. Oke, silakan dijelaskan. Dapat disebabkan karena obesitas atau kegemukan, kurang olahraga, stres, konsumsi alkohol atau makanan dan minuman yang banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Gejalanya berupa sakit kepala, kelelahan, pusing, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hipertensi adalah hindari konsumsi makanan dan minuman memicu hipertensi. Olahraga secara teratur, hindari kebiasaan merokok, hindari kebiasaan yang memicu stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartu tema yang kami dapat adalah penyakit varises. Penyebab: 1. Faktor keturunan, 2. Kehamilan, 3. Kurang bergerak, 4. Akibat merokok, 5. Terlalu banyak berdiri, kebiasaan memakai sepatu hak tinggi. Gejala: pembuluh darah balik atau vena, mengalami pelebaran, terkadang mengalami rasa nyeri kaki dan otot mudah pegal. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri plus untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya, oke. Semua tadi sudah menyampaikan ya hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Dari semua jawabannya sudah Ibu cek tadi, semuanya sudah betul ya. Ibu akan sedikit memberikan penguatan ya. Nah, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Ada gambar apa di sebelah sini? Ya, gambar selang. Yang sebelahnya, yang X ini gambar apa? Selangnya kotor ya. Kalau yang bawahnya? Iya, selangnya bersih. Kira-kira nih, kalau misalkan selang kotor itu airnya bisa keluar nggak? Iya, akan? Iya, mampet kata Rangga ya. Akan mampet karena tersumbat ya. Tersumbat apa? Biasanya lumut ya kalau di selang. Nah, materi hari ini sistem peredaran darah bisa kita analogikan dengan selang ini ya. Seperti selang yang kotor tadi ya. Kalau pembuluh darah kita mengalami penyumbatan, nanti yang akan terjadi adalah muncul sebuah penyakit. Biasanya apa tadi yang menyumbat pembuluh darah? Lemak katanya ya, kolesterol. Akibat apa? Akibat memakan makanan yang berlemak ya, sehingga nantinya darah akan tersumbat oleh lemak-lemak atau kolesterol tadi. Bahkan jika dibiarkan, lemaknya akan mengeras ya, atau membentuk plak pada pembuluh darah. Nah, itu nanti akan menyebabkan penyakit apa tadi tuh yang dibahas oleh kelompok 3? Penyakit apa? Iya, betul, jantung koroner. Terus tadi juga kelompok 3 sudah menjelaskan ya bahwa jantung koroner itu tadi berhubungan sama video di awal ya, tentang bapak-bapak yang
Iya, terkena serangan jantung. Diduga ada penyumbatan ya pada pembuluh darahnya, sehingga tidak ada aliran darah yang masuk ke jantung ya. Kita analogikan seperti itu. Jadi kalau pembuluh darah kita tersumbat, itu nanti darahnya aliran darahnya tidak akan normal ya, sehingga nanti menyebabkan penyakit-penyakit. Seperti apa aja tadi penyakitnya? Jantung koroner ya, terus yang di kelompok 2 tadi hipertensi ya, kemudian yang tadi dibahas kelompok 3 varises. Kemudian tadi kalian juga sudah jawab kan? Penyakit apa lagi? Penyakit apa lagi? Hipertensi, stroke ya. Apalagi? Anemia, kemudian leukemia dan aritmia. Iya, tadi juga sudah dibahas. Nah, ini adalah contoh gambar dari darah yang mengalami pembuluh darah ya. Pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Nah, ini adalah pembuluh darah normal. Pembuluh darah normal akan seperti ini, aliran darahnya akan normal. Kemudian ini yang mengalami pengendapan dari lemak ya. Ini yang belum terlalu parah. Ini yang sudah hampir menutupi ya. Nah, kalau ini sudah sangat parah, bahkan tidak ada darah yang bisa mengalir ke sebelah sana. Nah, ini yang dimungkinkan terjadi oleh bapak-bapak di video tadi ya, sehingga tidak ada aliran darah yang masuk ke jantung. Makanya jantungnya tidak lagi berdetak, betul itu ya. Nah, kemudian upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah? Mengkonsumsi makanan yang dapat, iya betul. Kamu apa saja sih makanan yang bisa melancarkan sirkulasi atau peredaran darah? Makan makanan buah-buahan, sayur-sayuran yang banyak mengandung serat. Contohnya apa saja? Seledri, buah bit, itu sangat bagus untuk sirkulasi darah ya. Kemudian yang kedua, stop kebiasaan merokok. Ya, di sini ada yang merokok nggak? Apa hubungannya peredaran darah dengan merokok? Ya, jadi di dalam rokok itu ada zat kimia ya, namanya tar. Nah, tar ini nantinya kalau terlalu sering dihirup, itu nanti akan mengendap di pembuluh darah, nantinya akan menyumbat aliran darah. Oke, kemudian yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Nah, kemudian yang keempat, rutin berolahraga. Tadi sudah ditanyakan ya oleh kelompok berapa tadi yang nanya? Oh, kelompok 1 ya? Iya, kelompok 1 nanya. Apa tadi pertanyaannya? Iya, karena ketika kita berolahraga itu jantungnya berdenyutnya lebih cepat, sehingga nanti aliran darahnya pun akan lancar gitu. Itulah mengapa olahraga itu penting untuk menjaga kesehatan jantung atau menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kemudian yang terakhir, hindari stres. Nah, kenapa stres ini berhubungan dengan peredaran darah? Karena ketika stres ya, ketika kita sedang banyak pikiran atau tegang, nah itu nanti hormon adrenalinnya akan tinggi ya, sehingga nanti peredaran darahnya akan kencang gitu. Sedangkan jantung dan pembuluh darahnya menegang ya, makanya itu nanti akan menyebabkan permasalahan pada sistem peredaran darah. Makanya kita harus hindari stres ya. Oke, maka dari itu ayo kita jaga sistem peredaran darah kita ya. Baik, ada yang mau ditanyakan nggak untuk pembelajaran hari ini? Oke, dari tadi yang sudah didiskusikan ya, dari presentasi tadi, kira-kira menurut kalian nih, kelompok berapa yang paling aktif? Ibu mau kasih hadiah dulu nih. Kelompok yang paling aktif adalah kelompok 3. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 akan Ibu beri stiker bintang yang nantinya akan menjadi tanda untuk penambahan nilai kalian ya. Kelompok 3 boleh maju ke depan dan ambil stiker bintangnya. Tempel di buku IPA-nya ya. Ya. Oke, kita beri aplaus sekali
tadi kita sudah mempelajari apa saja hari ini? Kita simpulkan, ayo. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, dari kelompok Rafka, apa kesimpulannya? Mengetahui penyebab dan gejala dari gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Oke, kemudian siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya lagi? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah mengetahui penyebab dan gejala dari gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok berapa lagi yang mau memberikan kesimpulannya? Oke, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah mengetahui berbagai macam gangguan yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Oke, sekarang siapkan HP-nya lagi. Kita akan melakukan soal evaluasi. Sebelumnya kumpulkan dulu LKPD-nya, kumpulkan dulu. Masing-masing kelompok kumpulkan LKPD-nya. Sekarang siapkan HP-nya. Sudah disiapkan? Tadi Ibu sudah kirim link kuisis ya. Ada di grup kelas. Ayo silakan bergabung. Iya, Ibu lihat. Yuk. Silakan join. Salsa sudah masuk, Angel, Rangga, Linda sudah masuk. Ayo langsung dikerjakan, Hafiz. Ayo langsung diisi. Oke, nilainya sudah bagus, mantap nih. Ayo, siapa yang belum? Aat sudah menyusul Rangga. Udah selesai semua belum? Siapa yang belum nih? Oh, Sinta, ayo Sinta masih berjuang. Oke, Sinta ngebalap Sela. Mantap, udah selesai semua. Oke. Semuanya sudah selesai. Nah, nilai tertinggi Salsa, Linda, Aat, dan Putri. Oke, kita beri plus untuk 4 orang yang sudah betul semua jawabannya. Tadi di awal nilainya berapa? Nilainya masih rendah kan? Nah, di post-test kalian sudah baik. Oke. Sekarang kita refleksikan. Ya, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau merefleksikan? Saya, Bu. Oke, apa Rafka? Belajar tentang penyakit jantung. Belajar tentang penyakit jantung. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Seru karena ada kuisnya. Oh, seru. Oke, karena ada kuisnya. Terus siapa lagi yang mau menyampaikan refleksinya? Seru, Bu, ada diskusi. Ada diskusi, terus apa lagi yang bikin seru? Kuis. Oh iya, kuis. Oke. Untuk tindak lanjut dari pembelajaran hari ini, Ibu tugaskan kalian di rumah ya, nanti untuk membuat poster tentang upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Oke? Sudah tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Sudah cukup? Baik. Sesuai dengan kesepakatan kelas yang di awal tadi, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan dirapikan dulu bukunya, kemudian ketua kelas silakan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Hati-hati di jalan pulangnya ya. Silakan boleh pulang.